Ya, sebelumnya kita lihat dulu sengkarut status tersangka Nur Hayati berawal dari kasus korupsi untuk APBD Desa Citemu 2018-2020 pemirsa, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan tindak pidana korupsi. Lalu kemudian ada kekecewaan, ada unggahan video di media sosial tentang penetapan tersangka dan kemudian menuai pro dan kontra. Ya pemirsa, ketika video ini viral, bahkan kemudian menjadi fokus dari masyarakat untuk mengkritisi hal ini. Lalu Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan status hukum Nur Hayati tidak akan dilanjutkan. Ya, bahkan hasil gelar perkara Bareskrim Polri menyatakan penyidik Polres Cirebon yang menetapkan tersangka ini memang atas petunjuk pemirsa dari jaksa. Ya, penyidik juga tidak memiliki cukup bukti pemirsa. Ya, kemudian sekarang saya kembali ke Pak Elyasa. Pak Elyasa, bagaimana sih proses Bapak mungkin mencoba mencari keadilan bersama dengan klien Anda sampai pada akhirnya berhasilnya ketika direspon oleh Menko Polhukam? Oh ya, jadi begini Bu, jelas suara saya ya? Jelas. Jadi prosesnya jadi memang roadshow perjalanan kasus ini 2 minggu saya lihat. Dari mulai Selasa minggu lalu tanggal 15-an lah, 15 Februari. Ketika itu saya datang menghadap kepada unit Tipidkor di lantai 2 Polres Cirebon Kota. Nah, pada saat itu ya mohon maaf saya katakan bahwa penyidik juga melihat bahwa tidak selayaknya seorang pengacara disambut, katakanlah ada semacam tamu datang duduk bersama di satu meja, ya kasih kopi gitu, duduk satu meja disambut, kita ngobrol gitu, saya tunjukkan surat kuasa, lalu kemudian kita ngobrol, apa sih Pak kok bisa menyeret Bu Nur Hayati ini menjadi tersangka, alat bukti apa sih yang kemudian kita bisa melihat kan gitu. Nah, itu tidak terjadi. Kemudian dia kenapa tidak terjadi? Tidak disambutnya saya dengan hangat kalau mau saya bilang, gitu loh. Apakah karena persoalnya Ibu Nur Hayati ini adalah seorang hanya bendahara desa, lalu kayak seperti disepelekan seperti ala semua bendahara desa ini aja. Nah, dari situlah suasana menjadi tidak bersahabat. Oke, Pak Elyasa ditahan dulu. Poin ini saya minta tanggapan dulu kepada Pak Beni. Bagaimana nih Pak Beni? Kenapa tidak disambut? Ya, kami di Kompolnas sendiri menerima pengaduan itu mayoritas masalah serse. Dari pengaduan yang masuk, kami melihat bahwa beberapa hal yang menjadi kemudian mereka protes itu karena pelayanan. Sikap ramah ketika berhadapan dengan korban yang harusnya empati, harusnya peduli dan sebagainya. Kemudian kasusnya bertele-tele, tidak memberikan informasi tentang perkembangannya melalui SP2HP, dinilai berpihak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dalam beberapa kesempatan kami menyampaikan hal itu, bahwa ketika kita melayani masyarakat, tempatkanlah kita pada posisi yang kita layani. Apa sih yang diharap? Pasti cepat, ramah, tanggap, sehingga masyarakat nanti akan merasa nyaman, merasa senang dilayani. Nah, dalam kasus ini apa yang diharapkan oleh pihak pengacara tentunya ada komunikasi yang baik, ada sikap yang bersahabat, sehingga nanti melalui komunikasi itu masalah bisa nanti dicarikan solusi atau diberikan informasi yang benar, yang tepat, sehingga tidak perlu viral. Iya, oke. Mungkin saya ke Bang Saur. Bang Saur, tapi jadi serba salah juga. Kalau penyidik terlalu dekat dengan kuasa hukum tersangka, jadi salah juga. Tapi ini Pak Elyasa ingin mencari keadilan, ini kenapa ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak dilakukan? Bagaimana? Dua hal yang berbeda. Saya kira polisi yang tadi Pak Beni bilang kan fungsinya adalah, pertama adalah juga di samping penegak hukum, dia pelayan masyarakat. Saya kira kalau bicara standar atau filosofi pelayan masyarakat, ditunduk standar harus ramah kepada siapapun. Nah, jadi saya kira
saya kenal Pak Beni mulai dari ini, saya pikir nggak ada Pak Beni ini nggak nyangka dari Sulawesi Utara, mungkin dia lebih Jawa dari Jawa cara artikulasinya, tapi soal ketegasan, saya kira jejak rekam beliau, saya kira kita punya semua, dan saya kira itu tepat, nggak ada dasar kemudian penyidik itu arogan. Nah, oleh karena itu kalau dia profesional, itu saya bilang, itulah suatu kesakralan penyidik. Memang dia katakanlah secara praktek misalnya dia di guidance oleh pimpinannya, tetapi dalam konteks untuk menentukan satu kasus, dia yang menentukan, disitulah keterampilannya dia bertarung. Nah, oleh karena itu saya kira ini kan kita harus apresiasi bahwa undang-undang yang memerintahkan partisipasi masyarakat untuk mencari, kemudian menyurati, bahkan penyidik penegak hukum itu wajib untuk juga menjawab surat-surat daripada para pelapor. Nah, bahkan pemerintah sudah membuat PP-nya, Mbak Caca. Seorang pelapor itu bahkan bisa diberi dalam bentuk apresiasi, itu bisa dalam bentuk piagam atau bahkan uang sekalipun. Nah, dalam konteks ini saya kira tidak ada alasan, katakanlah jaksa penuntut umum karena dia lalai. Nah, untuk mengimbangi itu Mbak Caca, saya kira tidak sekedar Ibu Nur Hayati ini ditetapkan SKP 2, tapi saya kira juga mengembalikan rohnya dia, pergumulannya di 2 tahun. Saya kira dia layak diberikan penghargaan. Kalau soal misalnya uang debatable lah, kalau sampai dia misalnya ingkrah. Tapi bahwa dia adalah pejuang untuk menyelamatkan dana-dana desa, berapa puluh ribu dana-dana desa kita. Itu saya kira pesan yang sangat serius. Kenapa seorang Menko Polhukam saya kira turun tangan, bukan soal 800 juta. Terakhir mungkin singkat saja di sini Pak Elyasa. Apa harapan Bapak bahwa supaya tidak terjadi Nur Hayati lain ini? Bagaimana Pak? Ya, jadi saya kira tadi bapak-bapak yang tadi standar operasional saya kira layaknya seorang ini sedikit terganggu ya Pak. Lalu kemudian saya sebagai pengacara dan kemudian rohnya ditangkap dong, undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, kalau itu yang ditangkap, maunya bagaimana undang-undang ini, peraturan undang-undang ini, jadi jangan dipadamkan pelita kecil. Suara kebenaran masyarakat itu jangan dibunuh. Itu yang kita dibilang whistleblower itu harus dihargai. Apalagi dalam peraturan pemerintah yang Pak Jokowi tanda tangan 2018, nomor 43 2018. Saya kira betul itu layaklah mestinya dapat reward. Kan dibilang 200 juta. Oh, luar biasa kalau itu tidak dapat. Baik, terima kasih Pak Elyasa. Mungkin terakhir Pak Beni. Adanya Nur Hayati ini luar biasa sekali. Berani melaporkan kasus korupsi. Supaya tidak terjadi lagi Nur Hayati lainnya nih. Bagaimana harus berbenah ini Pak Beni? Ya, saya sependapat dengan Pak Saur, perlu diberikan apresiasi kepada yang bersangkutan sebagai pejuang anti korupsi. Kemudian yang kedua, ini menjadi pembelajaran semua pihak, khususnya aparat penegak hukum. Ketika menerima laporan harus betul-betul cermat, harus betul-betul ketika mau menetapkan tersangka itu tidak sembarangan, tetapi dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk ketika yang bersangkutan justru memberi kontribusi besar dalam pengungkapan satu kasus. Ini menjadi penting. Dan yang berikutnya tentunya kita berharap ke depan hal ini justru akan membuat masyarakat lebih berani dalam berpartisipasi memberantas korupsi, khususnya yang ada di level desa. Iya, saya disclaimer dulu pemirsa, kita juga sebenarnya ingin mengundang pihak kejaksaan, bahkan juga pihak kepolisian, tapi anggaplah ini menjadi pembelajaran supaya tidak terjadi lagi, dan kita harapkan bahwa ini bukan overgeneralisasi, bahwa semua penyidik seperti itu tidak, bahwa ada yang baik, ada yang bagus, ada. Tapi ini menjadi PR kita bersama. Terima kasih Pak Beni, Bang Saur, bahkan juga Pak Elyasa. Kami kembali sesaat lagi.